Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak saudara untuk kita boleh tundukkan kepala kita sekali lagi dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baik, buat sore yang baik, buat hari yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau katakan bahwa saat kami menyembah Tuhan, kami mau sungguh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau berikan pengucapan syukur kami yang terbaik untuk Engkau, karena Allah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan sore hari ini saat kami semua akan mendengarkan firman Tuhan, biar roh Tuhan itu boleh memberikan roh hikmah, pengetahuan, biar ada roh pengajaran di tempat ini, dan boleh membawa sebuah pengertian pada setiap kami, sehingga kami boleh mendapati firman Tuhan, mengenal Allah lebih lagi, dan ada kehidupan yang boleh dirubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar urapan Tuhan boleh bekerja dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara dikasih Tuhan, sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, masih melanjutkan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu, yaitu tentang Beyond Jordan. Karena saya percaya bahwa ini adalah satu momentum atau satu masa di mana Tuhan boleh membawa kita untuk menyiapkan kita supaya kita bisa masuk ke dalam pengalaman yang lebih lagi bersama dengan Tuhan, dan kita boleh menerima apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita di tempat ini. Dan beberapa minggu kita belajar tentang seorang yang luar biasa, yaitu Nabi Tuhan yang bernama Yosua. Dari kitab Yosua pasal yang pertama. Kalau saudara mau buka kitab saudara, sudah boleh buka kitab saudara. Dari kitab Yosua pasal yang pertama. Di sini merupakan sebuah catatan sejarah bagaimana Tuhan menyampaikan rencananya kepada Yosua untuk Yosua boleh membawa umat Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, untuk membawa umat Israel meneruskan apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, karena waktu Musa sudah selesai. Dan kemudian datanglah waktu atau kairos yang daripada Tuhan untuk Yosua. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat dan kita baca ada 2 ayat yang saya mau kita baca bersama-sama, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dari kitab Yosua pasal yang pertama. Semuanya sudah dapat ya? Firman Tuhan dari Yosua pasal pertama, ayat kedua dan ketiga. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, khotbah saya 2 minggu lalu yaitu bahwa sebelum menyeberang sungai Yordan, di mana ini merupakan sebuah titik yang baru, di mana umat Israel itu memasuki sebuah kehidupan yang baru. Tuhan mempersiapkan umat Israel dengan 3 hal. Yang pertama, ada visi yang Tuhan sampaikan kembali kepada Yosua. Jadi Tuhan bukakan kembali, Tuhan ingatkan kembali kepada Yosua. Dan kita belajar bahwa kita perlu memiliki tujuan dalam kehidupan kita, tujuan yang daripada Tuhan, untuk kita bisa terus melangkah di dalam kehidupan kita. Dan kedua, Tuhan memberikan sebuah jaminan penyertaan. Di ayat yang kelima, saudara nanti boleh baca bahwa di situ Tuhan menyampaikan jaminannya bahwa aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Karena Tuhan tahu bahwa perjalanan bangsa Israel sejak sungai Yordan itu bukan perjalanan yang mudah, bahwa akan ada peperangan di sana, akan ada pertempuran, akan ada banyak hal, tetapi Tuhan memberikan sebuah jaminan seperti jaminan yang sama yang diberikan kepada kita, bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi Tuhan menyertai setiap kita. Ada amin? Nah, kemudian yang ketiga, Tuhan menyampaikan kembali bahwa supaya bangsa Israel ini memiliki perjalanan yang baik, perjalanan yang beruntung, perjalanan yang boleh diberkati Tuhan, jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memeditasikan, merenungkan firman Tuhan di ayat yang ke-8 dan 9, untuk memperkatakan terus, merenungkan supaya perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, itu yang Tuhan sampaikan kepada Yosua sebelum bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Nah, saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel ini mengalami sebuah proses ketika mereka keluar dari Mesir untuk mereka sampai kepada tanah Kanaan.
Kita tahu bahwa Mesir bukan tujuan daripada Tuhan, betul ya? Dan saya mengatakan bahwa Mesir bukanlah tempat yang Tuhan berikan untuk setiap kita di tempat ini. Tetapi ada tanah Kanaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Ada amin? Nah, bangsa Israel, mereka mengalami, kalau katakan ada 3 masa, yaitu mereka hidup di Mesir, yaitu the land of never enough, yang tidak pernah cukup semuanya. Mereka move into another land, yaitu masuk ke padang gurun, the land of barely enough, ya cukup, kadang-kadang nggak cukup juga, kadang-kadang lapar sedikit, marah-marah sama Tuhan sedikit, dikasih lagi. Terus mereka akan masuk kepada satu tanah, yaitu tanah Kanaan, the land of more than enough. Jadi the land of never enough, to the land of barely enough, to the land of more than enough. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tetapi saudara lihat bahwa sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, sebelum bangsa Israel bahkan menyeberang Sungai Yordan, mereka perlu mengalami sebuah masa sendiri. Bahwa dari the land of barely enough to the land of more than enough itu tidak terjadi begitu saja. Betul ya? Dari tanah di mana mereka di padang gurun bergantung kepada Tuhan untuk mereka menerima yang terbaik, dikatakan bahwa negeri yang penuh dengan madu dan susunya itu tidak terjadi begitu saja. Dan demikian juga dengan kehidupan kita, bahwa ada sebuah proses yang perlu kita lalui, yang dimana kita perlu mengambil bagian di dalamnya, supaya kita bisa menerima yang terbaik daripada Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa Yordan itu adalah sebuah gambaran dari permulaan baru. Yordan adalah sebuah gambaran daripada titik perubahan, di mana setelah Yordan semuanya akan berbeda. Everything will be different. It is the point of a change. Titik perubahan bagi umat Israel. Titik permulaan baru, bahwa sejak Yordan mereka akan masuk ke dalam sebuah perjalanan yang baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Saudara bisa bayangkan ya bahwa ini bukan satu kumpulan di mana orang-orangnya berkemah misalnya, atau kita mau camping seperti youth yang adult kemarin sempat camping gitu ya, ada beberapa orang, 5, 6, 7 kan. Tapi ini sebuah bangsa yang banyak sekali. Waduh, ketika pindah gitu ya, misalnya Musa katakan, ayo kita pindah, kita maju lagi. Wah, itu ribuan orang, jutaan orang, 2 juta orang kalau tidak salah. Wah, itu bongkar tendanya, semuanya itu merupakan satu proses yang tidak mudah. Demikian juga ketika mereka mau masuk ke dalam tanah yang baru, menyeberang Sungai Yordan dan maju kepada tanah Kanaan. Ini satu proses di mana dibutuhkan keterlibatan dari setiap kita, dari umat Israel, selain daripada tuntunan atau berkat yang daripada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak bersyarat. Contohnya keselamatan. Tetapi berkat Tuhan itu bersyarat. Jangan sampai kita punya salah pengertian. Berkat Tuhan itu bersyarat. Saudara bisa lihat dari kitab Perjanjian Lama, dikatakan, ini kuhadapkan kepadamu berkat, ini kuhadapkan kepadamu kutuk. Pilihlah berkat, dikatakan seperti itu. Kita mesti pilih. Kita mau pilih berkat atau memilih kutuk. Jika engkau taat, jika engkau mengikuti, maka Tuhan berkati. Nah, itu yang menjadi janji firman Tuhan, bahwa saat kita setia mengikuti Tuhan, kita boleh memiliki hidup yang diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara lihat di bawah, di slide di bawah ini ada Beyond Jordan, judul dari khotbah saya saat ini. Dan khusus untuk sore hari ini saya kasih judulnya lagi The Shift. The Shift. Ini supaya kita bisa lebih gampang mengerti ya, Beyond Jordan. Sebelumnya saya sampaikan Preparation for Success, dan sekarang The Shift. Shift itu seperti apa? Shift itu kalau sederhananya, kalau kita ini mau pindah gigi ya, seperti itu. Ada pertanyaan begini, kenapa Superman terbangnya begini? Satu tangan depan, satu tangan di belakang. Tapi ini jawabnya buat Indonesia aja. Kenapa ya? Oh iya, soalnya yang tangan kiri kan buat pindahin gigi. Jadi gitu. Nah, kalau di Amerika berarti terbangnya kembali. Kayak giginya sebelah kanan. By the way, udah otomatis juga semua nggak ada pindah-pindah gigi. Nah, tapi kalau dibilang shift, itu shift your gear. Gitu. Pindahin giginya. Kalau dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 mungkin. Sebenarnya juga bahwa bahkan kalau mobil kita itu otomatis, tetap itu ada gearnya, betul ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah terlalu kencang, ngegasnya kerasa. Itu dia lagi shift gear, pindah giginya berikutnya. Nah, sebenarnya sama dengan kehidupan kita, bahwa untuk kita bisa
maju, untuk kita bisa bergerak, kita perlu tanda kutip pindah gigi. We need to move, and then we need to make sure that we move forward. We need to move backward, because you can still move. But moving where you are right now, kayak hamster gitu. Wah, bergerak sehat. Saya kemarin coba lari juga di treadmill, capek juga ya. Tapi ya di situ-situ aja. Atau bisa juga mundur. Ada orang yang jalan mundur di Indonesia waktu itu pernah dari mana gitu dia tantangan cepat masuk Kompas. Jalan mundur dari Aceh sampai mana gitu, ke Jakarta Surabaya, mundur aja gitu jalan. Pakai spion misalnya. Itu berhasil, akhirnya jalan mundur, masuklah Kompas. Tapi dia bergerak, tapi mundur. Tapi kita seperti umat Israel ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, tidak ada pilihan lain selain mereka maju dan mengarah kepada tanah Kanaan. Because Jordan is the point of no turning back. Ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka nggak bisa balik lagi. Mereka tidak punya pilihan untuk kembali lagi. Sore hari ini, saya percaya bahwa saat kita mau mengalami tanah Kanaan, seperti umat Israel mau mengalami sebuah perubahan, mereka harus berubah di dalam diri mereka sendiri. Dan ada perubahan yang perlu terjadi, yaitu yang pertama, paradigma kita perlu berubah. Paradigma itu adalah cara pandang kita, ya, pola pikir kita, bahwa bagaimana kita melihat sesuatu, bagaimana kita melihat kehidupan kita, bagaimana kita melihat masa yang akan datang, bahwa apa yang menjadi pola pikir kita itu yang akan menentukan kehidupan kita. Paradigma tentang pernikahan, banyak orang mungkin melihat pernikahan suatu tempat yang menakutkan. Gitu, kayaknya saya nggak mau menikah. Padahal di sanalah adalah rencana Tuhan untuk kita boleh menyatakan gaya hidup Tuhan menjadi berkat bagi orang lain misalnya. Paradigma tentang banyak sekolah misalnya. Orang Indonesia, orang Asia, kita pokoknya kamu harus sekolah. Biarpun makan apapun, mau hujan badai, pergi sekolah. Di sini salju sedikit, libur. Pokoknya kalau kita sampai masih bisa jalan, pokoknya sekolah, pergi aja gitu. Mau jalan kaki, mau nyebrang jembatan, gimana. Saya ingat waktu saya sekolah itu di Ciputat, daerah terpencil, waktu itu baru dibuka komplek. Itu setiap hari, selama beberapa lama saya mesti jalan lewat sawah, lewat empang, dan kadang-kadang pulang sekolah, balik lagi. Dan kalau sakit perut, ya di empang lah. Saya mungkin nggak ngalamin. Nah, saya ngalamin. Kalau mau ke gereja, mesti bawa sepatu dua. Pertama pakai sendal, karena lewat tanah liat, lewat sawah, menyeberang di pematang sawah, sampai ke angkot terdekat, di angkot terdekat ke rumah tetangga yang ada, Bu numpang ya, cuci kaki, ya, terus pakai pompa, cuci kaki dulu, udah langsung naik di angkot karena udah aspal, baru ganti sepatu, nanti plastikin, pulang ganti lagi, gitu. Nah itu yang terjadi, bahwa itu contohnya tentang paradigm, tentang sekolah. Tapi yang pertama, kita perlu berubah di dalam paradigma. Dan umat Israel perlu berubah di dalam paradigma mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah mengalami tanah Kanaan yang daripada Tuhan. Saya akan jelaskan berikutnya. Kemudian, perlu ada perubahan di dalam mental. Di dalam mental mereka, mentality. Nanti saya akan jelaskan ya. Dan kemudian, yang ketiga yang perlu berubah, sikap mereka terhadap Tuhan, terhadap berkat Tuhan, terhadap situasi yang Tuhan izinkan terjadi kepada mereka. So, kalau mereka tidak mengalami perubahan ini, mereka tidak mau shift the gear, masuk kepada level yang berikutnya, poin yang berikutnya, mereka tidak akan bisa mengalami kehidupan yang baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa kita tidak akan bisa mengalami hidup yang baru tanpa hidup kita berubah. Kita tidak akan bisa mengalami berkat yang di masa yang akan datang dengan paradigma yang hari ini. We cannot experience tomorrow's blessing with only today's paradigm. Dengan pemahaman kita hari ini. Kalau kita mau mengalami Tuhan lebih lagi, kita perlu benar-benar menyesuaikan pikiran kita, mental kita, sikap kita, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Sore hari ini saya mau sampaikan ada 5 poin tentang the shift atau perubahan yang perlu terjadi di dalam hidup kita untuk kita bisa mengalami tanah Kanaan yang daripada Tuhan. 5 shift, masing-masing poin ada 10 poin, jadi 50 poin juga. Banyak sekali kan? 5 hal aja. Oke, hal yang pertama yang mesti terjadi, the first shift. Apa yang dialami umat Israel, bahwa mereka perlu fokus ke
akan datang dan meninggalkan fokus mereka pada masa lalu. From the past to the future. Change their focus from the past to the future. Dan ini akan terjadi dalam hidup kita, bahwa kalau kita memasuki tanah Kanaan, kita tidak bisa lagi fokus kepada masa lalu kita, kepada apa yang ada di belakang kita. Karena sudah lihat bahwa suatu saat umat Israel sudah masuk ke dalam padang gurun, di mana Tuhan izinkan. Yang mereka komplainkan, yang mereka marah-marah sama Musa, aduh Musa, kamu nih membawa kita ke sini, kamu mau bunuh kita ya? Mendingan di Mesir katanya, ada ketimun. Ini bukan hayal ya, saudara lihat gitu. Jadi yang diingat bukan Tuhan, yang diingat ketimun. Ada ketimun, ada apa lagi tuh? Pokoknya dibilang, pokoknya ingatnya sama ketimun gitu yang pertama-tama. Nah, fokusnya jadi ke masa lalu, bukan, padahal Tuhan sudah memberikan janji bahwa kamu akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, kamu belum lihat, tapi itulah yang aku sediakan sebenarnya, bahwa tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi marah-marah lah, ketika susah kan, ya marah-marah, bilang belakangan gue enakan di Mesir, kayaknya semuanya gampang, makan gampang, ya kerja sih capek, cuman udah tinggal tidur ya ada waktunya gitu. Ya ketimun lagi, saya lupa, lucu sih ayat itu memang. Di sana di Mesir udah ada ketimun, nggak tahu apakah semangka ditulis di sana dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali, the moment they pass Jordan, there is no turning back. Bahwa kalau kita mau ikut Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sediakan, masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita, dan kemudian kita maju ke depan. Itu tadi. Kita tidak bisa lagi fokus ke belakang, melihat ke belakang. Kalau tidak, kita akan tetap berada di tempat dan tidak menerima apa-apa. Saudara, apa yang menjadi fokusmu, kesanalah engkau akan berangkat. Di mana fokusmu hari ini? Saya mau katakan, apa yang menjadi fokusmu? Apa yang menjadi pusat perhatianmu? Karena apa yang menjadi pusat perhatianmu, apa yang menjadi tujuanmu, itulah engkau akan sampai di sana. Kalau fokus kita kepada masa lalu, kita komplain bahwa, oh iya saya kan begini karena begini. Oh habis dulu saya begini mas. Oh begini. Engkau akan tetap berada di sana. Meskipun engkau ada di tahun 2014, tapi saya mau katakan, nanti sebentar lagi kita masuk 2015, 2016, bahkan 3 tahun, 5 tahun ke depan. Kalau fokusmu masih ke masa lalu, engkau tidak akan pernah kemana-mana. Untuk kita mengalami tanah Kanaan daripada Tuhan, kita mesti rubah fokus kita. Dari Mesir, atau bahkan daripada gurun, sekarang ada Jordan, kita seberangi sungai Yordan, dan kita benar-benar fokus kepada rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. So, kita boleh renungkan, apa yang menjadi fokus kita hari-hari? Apa yang, di mana fokus kita? Apa yang mau engkau capai? Apa yang mau engkau dapatkan? Apa yang mau engkau lakukan untuk Tuhan? Atau selama ini engkau komplain misalnya karena saya tidak bisa mengalami ini, saya tidak bisa melakukan ini karena ya habis saya kan begini, pastor. Saya kan begini, pastor. Well, saya orang yang bukan punya banyak, dan saya juga bukan orang yang bisa banyak. Wah main basket di blok terus, itu karena dulu kecil pendek, mau masuk SMIP kurang tinggi, aduh kurang apa ya, tinggal di Ciputat. Tapi saya pikir wah Tuhan luar biasa. Tapi saya melihat sebenarnya dikasih Tuhan, kita perlu benar-benar menaruh identitas kita sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan apa yang orang katakan, bukan dengan apa yang mungkin keluargamu katakan yang menjelekkan dirimu sendiri. Tapi kita perlu bisa melihat bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan kita fokus ke belakang. Jangan kita hidup di masa lalu. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahwa engkau tidak bisa mengendalikan atau mengatur dan merubah masa lalumu. Tapi saya percaya, kendali untuk masa depan itu ada di tanganmu. Kemana kau akan membawa bersama dengan Tuhan, engkau mampu melakukan yang terbaik. Dan Tuhan bahkan telah menyiapkan yang terbaik untuk dirimu. So, change your focus. Rubah fokusmu. Kalau mungkin ada banyak sekali, seringkali kita punya alasan. And then many times, many people, they let their anger, resentment, disappointment to control their past. And actually, it prevents them to receive God's blessing in their life. Orang terlalu fokus kepada ke belakang, karena kecewa, karena marah. Pada akhirnya mereka gak kemana-mana.
dan tidak menerima yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kehidupan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, mari kita fokus pada rencana Tuhan. Bahwa rencana Tuhan itu luar biasa, baik. Saya percaya di dalam iman saya berdoa yang terbaik bahwa setiap saudara kita bisa menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi gambaran kepada bangsa Israel dan kontekstual pada hari ini untuk setiap kita bahwa ada tanah Kanaan untuk kita. Ada negeri yang penuh dengan susu dan madu-nya. Dan itu jadi firman Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat shift yang harus terjadi untuk kita bisa mengalami tanah Kanaan, we need to move from the receiving mentality to work it out. Jadi dari mental yang menerima kepada mental yang mengerjakan. Nah ini contohnya seperti apa? Saudara lihat bahwa ketika umat Israel sebelum ini batasnya Sungai Yordan, kita lagi bicara bahwa umat Israel akan masuk ke tanah Kanaan dan harus menyeberang Sungai Yordan. Ketika mereka ada di tanah Mesir, the land of never enough, mereka menerima. Mereka tidak punya hak untuk meminta bahkan. Ya dikasihnya apa, ya udah makan. Kemudian masuk kepada padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak bekerja. Mereka hanya komplain seringkali kepada Musa. Wah ya tadi, wah kamu bawa kami ke sini untuk mati, mendingan kami di tanah Mesir. Kita nggak ada makanan. Wah Musa berdoa. Tuhan kirimkan burung. Komplain lagi, wah kita lapar. Musa berdoa. Tuhan kirimkan, ada mana. Wah kita udah haus, nggak ada air. Komplain. Musa berdoa. Tuhan berikan air. Batu bisa keluar mengeluarkan air. Di mana kehidupan mereka itu mereka menerima daripada Tuhan. Menerima dan menerima. Tetapi ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan, mereka perlu mengerjakan rencana Tuhan. Mereka perlu untuk terlibat aktif di dalam mengambil bagian untuk mendapatkan rencana Tuhan. Jadi contohnya begini, dari posisi yang menanti kepada menyongsong. Kalau menanti itu ya diem aja, menanti-nantikan mana ya jodoh belum datang-datang. Berdoa, saya udah berdoa, berpuasa, 30 hari, 30 malam. Berharap tiba-tiba ada orang ngetok pintu, tiba-tiba yang cantik, halo saya dikirim Tuhan, jadi pendamping. Nggak akan pernah terjadi. Mesti bekerja untuk mendapatkan hasil dari tanah, kita mesti mengerjakan tanahnya. Ada nilai-nilai yang Tuhan ajarkan bahwa sekarang engkau harus bekerja keras. Bahwa ini adalah sebuah perubahan yang sungguh perlu terjadi bagi umat Israel. Saudara bayangkan ya, 40 tahun di padang gurun. Sebelumnya lagi di tanah Mesir. 40 tahun itu sudah menjadi sebuah mentalitas. Sudah menjadi kebiasaan. Kalau di bimbingan pernikahan ada satu pelajaran tentang psikologi bahwa kita ini sebenarnya terbentuk sejak 88 tahun umur kita. Jadi waktu kita dari 0 sampai 8 tahun itu sudah membentuk 85% diri kita. Bagaimana saya misalnya memperlakukan wanita ketika saya melihat orang tua saya misalnya. Bagaimana saya marah-marah sama orang lain itu dibentuk ketika saya melihat bagaimana orang tua saya marah misalnya, atau lingkungan saya, orang sekeliling saya. Jadi sampai umur 8 tahun kita sudah dibentuk dan menjadi 85% siapa diri kita. Wah ini nanti saya lagi rencanakan untuk ada marriage seminar yang akan dibuat reguler, dicari waktunya yang terbaik. Luar biasa. Kita perlu lihat kembali bahwa apa yang terjadi waktu kita umur 0 sampai 8 tahun. Perlu diingat-ingat. Karena itu yang menentukan siapa diri kita sekarang. Apa yang kita lihat, apa yang kita terima, itu menentukan siapa diri kita. Oke, itu ilmu pengetahuan. Tapi saudara bisa bayangkan bahwa 40 tahun. Kalau ada orang yang baru lahir ketika mereka menyeberangi laut Teberau, lahir sampai umur 40 di Mesir, udah kebayang dari baby sampai 40 tahun di padang gurun. Aduh ini namanya ya padang gurun. Ada satu keluarga namanya luar biasa, nama anaknya itu River sama Sky. Wah, keren juga. Ini di padang gurun namanya apa ya? Pasir segala macam. Tapi 40 tahun di padang gurun. Sejak masuk tidak punya apa-apa. Wah, komplain. Komplain itu menjadi sebuah bagian dalam hidup mereka. Kekurangan, ketidakmapanan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan sekarang mereka harus masuk ke dalam tanah yang baru, bahkan belum sampai ke tanah yang baru,
mereka harus menjalani proses itu untuk mendapatkan tanah yang baru. Dan mereka perlu berubah mentalitas yang menerima kepada mentalitas yang mengerjakan. Dan saudara dikasih Tuhan, konteks dalam kehidupan kita seperti apa? Kita sebagai gereja Tuhan, kita perlu berubah mentalitas ini, bahwa mentalitasnya jangan menerima. Oh, hanya berdoa Tuhan, berdoa, mana nih Tuhan? Nanti kalau tidak menerima, marah-marah sama Tuhan. Tetapi kita perlu mengerjakan rencana Tuhan. Kalau Tuhan jadikan sesuatu, bagian Tuhan memberkati kita. Bagian kita mengerjakan, mengambil tanggung jawab, dan mengerjakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya cukup bangga, dan kita bisa lihat bagaimana kita berjuang contohnya di negara ini. Mungkin beberapa dari saudara ketika di Indonesia, engkau punya orang tua yang sekarang sudah menikah, atau yang, ya, kita punya orang yang menyediakan buat kita. Oke, ada mama, ada papa. Butuh apa-apa, ma, pa, begini terus. Gampang. Tapi ketika kita datang sini, wah, kita pikir Amerika, kita bukan menyeberangi Jordan lagi. Ya, negara Jordan mungkin lewat, nggak kelihatan malam. Ya udah jauh. Begitu mendarat, ya liburan dulu 6 bulan. Setelah itu perlu mengerjakan sampai hari ini. Tetapi itu contoh yang baik. Dan itulah mentalitas yang harus kita miliki terhadap rencana Tuhan untuk digenapi dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengharapkan, wah, rencana Tuhan tiba-tiba jebret jadi begitu. Orang Kristen kan paling senang kalau dinubuatin. Wah, kamu akan kulihat masa depan gemilang, amin. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, amin. Afrika, kamu akan putus melayani orang-orang yang sakit, menyembuhkan mereka. Kau akan menyembuhkan banyak orang, amin. Ya, Ebola salah satunya. Mau kan? Wah, kalau dibuatin kan aminnya luar biasa, amin, amin, amin. Tapi itu tidak bisa berikutnya bangun tidur udah tring gitu ya, terus jalan kayaknya rada beda, jangan rada ngambang gitu. Mantap kok, penuh kasih gitu tiba-tiba ya. Enggak. Saudara mau penuh kasih itu diujinya dengan kekesalan gitu. Kalau minta sabar kan langsung besok pagi ketemulah orang paling menyebalkan. Atau bangun tidur nginjak sisir gitu kan, menginjak meniti gitu. Ya udah itulah ujian. Jadilah orang sabar kalau lupus. Tapi untuk mendapatkan rencana Tuhan, kita perlu mengambil bagian kita, mengerjakan bagian kita. Bahwa tanah Kanaan ini saudara boleh lihat, umat Israel tidak akan pernah menerima tanah Kanaan kalau mereka tidak mau menjalani proses untuk sampai ke tanah Kanaan. Mereka lewat Yordan, bukan berarti itu tanah Kanaan langsung ada. Wah, tiba-tiba ada pohon anggur banyak, tawon-tawon di mana-mana, madu gitu. Terus langsung ada perkebunan sapi. Wah, Tuhan luar biasa, ada kelihatan. Kita nyebrang, wah langsung pesta. Mereka perlu perang, mereka perlu berjalan, mereka perlu mengambil bagian, mengerjakan bagian mereka sampai pada akhirnya mereka menerima tanah Kanaan. So, mari kita rubah mentalitas kita dari menerima kita mengerjakan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kepada tangan kita hari ini, kita kerjakan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Mentalitas yang ketiga, atau shift yang ketiga. Nah, ini sebuah mentalitas juga, bahwa dari bertahan ke berjuang, from defending say to fighting. Kembali, ketika mereka di padang gurun, mereka tenang-tenang saja. Tapi saudara boleh lihat di dalam kitab Yosua pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-16, saudara boleh catat dan seterusnya. Itu di sana dicatat bahwa setelah Yordan, Yosua itu berperang, dia melawan raja-raja, dia melawan penguasa-penguasa, dan pada akhirnya dia merebut tanah-tanah, dia merebut pegunungan-pegunungan, dia merebut tempat-tempat. Nah, kalau dibilang merebut, di Alkitab ditulis Yosua merebut tanah, pegunungan. Itu berarti punya orang lain. Gitu. Benar nggak? Kalau misalnya ini ada ayat, coba yang genggamannya keras, pegang jangan sampai. Nah, ini direbut. Kalau dia nggak mau, dia tahan terus kan, lama-lama bisa pecah. Benar. Tapi yang namanya direbut ya berjuang. Bukan minta dong tanahnya dikasih, gitu. Terima kasih gitu. Enggak. Berarti ada usaha yang perlu kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan sesuatu. Nah, bangsa Israel, mereka sebelumnya hanya sekedar ya bertahan aja menerima kalau tadi ya. Tetapi ini lebih spesifik lagi bahwa perjalanan bangsa Israel kepada tanah Kanaan itu penuh dengan peperangan, penuh dengan pertempuran, di mana
mereka harus berjuang, bahkan memberikan resiko yang terbaik. Saudara dikasih Tuhan, mari kita boleh berjuang terhadap apa yang kita doakan. Engkau berdoa buat keluargamu, berjuang di dalam doa. Lakukan yang terbaik, berikan waktu. Engkau berdoa atau menginginkan satu hal terjadi. Sampai sejauh mana kita menginginkan hal itu terjadi, itu diperlihatkan daripada sejauh mana usaha yang kita berikan untuk hal itu boleh terjadi. Kalau kita katakan, oh Tuhan saya pengen benar, pengen ya gak akan begitu saja. Vision without action is just a dream. Cuma hanya yang utopia aja bahkan, mimpi yang tidak ada habisnya. Dan itu tidak akan terjadi begitu saja kecuali kita berjuang, kecuali kita merebut, mengambil, berusaha, maka kita akan menerima. Rebut tanah Kanaan, saya mau katakan, berjuang untuk tanah perjanjianmu, untuk supaya kau bisa menerima janji firman Tuhan, bahwa freedom is not free, victory is not free. Saudara lihat, Paulus katakan di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 bahwa I have fought the good fight. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Nah, saudara lihat bahwa Paulus pun dia berjuang. Dia gambarkan dengan aku telah menyelesaikan pertandingan. Di pertandingan dia berjuang di dalam iman dia, di dalam apa yang dia lakukan untuk mengabarkan Injil. Paulus udah yang kapal karam, mau dihigieniin segala macam, udah dirampok, wah ini preman paling keren, FPI aja kalah. Saudara baca ini, kalau ada sekarang saya pengen lihat nih orang kayaknya gimana, kayaknya badannya gede, mungkin berotot kalau gede, mentalnya nyalinya sebenarnya besar sekali. Kapal karam bukan sekali, udah berkali-kali. Mau dibunuh udah berapa kali. Waduh. Tapi dia katakan, I have fought the good fight at the end. Aku telah menyelesaikan pertandingan. Di dalam English Standard Version kalau nggak salah, dikatakan seperti I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus berjuang. Yesus berjuang. Sampai pada akhirnya dia katakan, it is finished. Sudah selesai. Wah, dia berjuang untuk dia sampai di kayu salib. Dia berjuang, dia memikul kayu yang berat. Sampai jatuh dia bangkit lagi. Dia berusaha. Sudah dicambuki, dipukuli. Karena siapa? Karena kita. Tapi dia tetap berjuang karena Tuhan tahu bahwa ini harus terjadi. Bahwa firman Tuhan harus digenapi. Dan aku mau mengambil bagian untuk firman Tuhan bisa digenapi supaya umatku bisa selamat, bisa menerima yang terbaik. Yesus dia berjuang bahkan bukan untuk dirinya sendiri, untuk kita. Nah terlebih kita, ini untuk diri kita sendiri, untuk rencana Tuhan. Mari kita berjuang yang terbaik. Dalam konteks sehari-harinya seperti apa? Ya kita berikan yang terbaik, kita berdoa yang terbaik. Kemudian terhadap janji firman Tuhan. Offense, jangan cuma defense atau bertahan aja. Tapi kita ambil, kita ingatkan Tuhan akan janjinya. Kita lakukan yang terbaik supaya janji Tuhan itu bisa digenapi. Kalau kau dalam bisnis, setia. Dalam keluarga, setia. Di dalam setiap hal, setia dan berikan yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan tidak akan melupakan janjinya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan memberkati kita. Tuhan menghargai orang yang bekerja keras. Tuhan melihat bahwa ketika umatnya memberikan yang terbaik, tangan Tuhan akan memberkati setiap mereka. Terlebih ketika mereka boleh mencari atau mengerjakan rencana Tuhan, rencananya di dalam hidup setiap mereka. Terus sudah dikasih Tuhan, saya percaya perjuangan kita itu adalah perjuangan yang layak. It is worth it, dikatakan. It is worth it. Di satu kesaksian sehubungan dengan proses kelahiran dari keluarga kita yang baru, bayi kecil yang baru berumur lebih dari 24 jam. Baby, nanti sudah lihat namanya. Baby Zoe Alisa Lumana yang sudah lahir hari Sabtu. Tapi ada satu kesaksian karena mungkin karena proses melahirkan tidak mudah. Yang saya lihat, saya dengar, saya belum mengalami. Tapi susternya satu saat katakan begini, come on baby, it is worth it. Nanti ketika lihat itu hilang semuanya. Seorang ibu yang berjuang untuk melahirkan anaknya, ketika anak itu lahir,
Saya melihat dari banyak kesaksian dari istri saya juga, ketika dia melihat apa yang dia dapatkan, perjuangan itu tidak ada artinya. Sepertinya terobati, bukan berarti dilupakan, tapi terobati. Nah, saudara dikasih Tuhan, secara luas perjuangan kita di dunia ini untuk menyatakan nama Tuhan, itu perjuangan yang berat. Tuhan memberikan penghargaan untuk kita. Ada mahkota yang Dia sediakan. Dan terlebih kesetiaanmu, saya percaya Tuhan akan gajian. Jika engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan melihat setiap anak-anaknya yang memberikan yang terbaik untuk Dia, dan Dia akan memberkati yang terbaik untuk setiap kita. Yang keempat, the shift that must happen in our life in order to receive the land, the promised land. Yaitu dari dipimpin, kita boleh memimpin. Pemimpin itu berbicara tentang apa? Pemimpin itu bicara tentang yang namanya tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada inisiatif. Ketika kembali kepada Gurun, mereka bergantung kepada Musa. Yosua pasal yang pertama, kedua dikatakan bahwa sesudah hamba Tuhan itu mati. Ayat yang kedua, hamba Musa telah mati. Saudara perhatikan bahwa kata pertama yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, tanda kutip di situ, dikatakan bahwa hamba Musa telah mati. Baru sekarang engkau yang akan membawa umat Israel masuk dalam tanah Kanaan. Maksudnya bahwa sekarang Yosua harus memimpin bangsa ini. Dia harus mengambil tanggung jawab untuk umat Israel, untuk bangsa Israel masuk dalam tanah Kanaan. Kehidupan kita perlu bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita jangan menaruh tanggung jawab kepada orang lain. You need to be responsible for your own life, for your own family, for your own business. Untuk setiap hidup kita. Ini yang youth misalnya, nanti saya cek, saya suka cek. You need to be responsible for your own life. Which means, in a simple way, how about your laundry? How about your dishes? Ini akhir tahun ini, tahun depan ya, orang tua mesti dicek. Kalau masih cuci piring, minta dicuci gitu. Wah, nanti apa ya, surat nikah ditahan, belum masih jauh. Mesti bertanggung jawab. Kalau tidak, kan gimana kita bisa melangkah berikut lagi bahwa kehidupan itu akan ada banyak sekali tanggung jawab. Tapi ini nilai-nilai yang kita ajarkan sejak awal. Jangan sama orang tua, sampai pada akhirnya kita perlu bertanggung jawab untuk membiayai contohnya kehidupan kita sendiri. Nggak bisa lagi bahwa Musa akan mati, saya mau katakan Musa akan mati. Dan Tuhan katakan bahwa sekarang Musa mati. Seperti itu sebuah penegasan yang Tuhan katakan kepada Yosua. Artinya bahwa now this is your time, this is your responsibility. You have to be responsible, and this is my vision. Yosua bisa saja menolak. Setiap kita punya keputusan untuk menolak. Tapi Yosua bangkit dan dia maju. Dan sudah dikasih Tuhan, mari kita boleh naik kepada level berikutnya. Kalau sebelumnya kita ya dipimpin, dikasih tahu, miliki inisiatif, miliki tanggung jawab terhadap gereja, terhadap keluargamu, terhadap sekolahmu, terhadap apa yang terjadi. Bahwa kalau sesuatu terjadi, jangan kita main namanya blaming game. Kita main permainan yang menyalahkan orang lain. Wah, waktu ini terjadi, Tuhan mama kan gak ngasih uang misalnya. Wah, tuh kan pastor kan yang gak datang sih doain saya. Itu kan Pak Pendeta lupa kan. Oh, tuh, tapi sekolah begini sih. Oh ya, basketnya tolak. Oh, ini begini. Kita akan punya banyak alasan untuk menyalahkan orang lain. Umat Israel bisa punya banyak alasan. Wah, begini, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu yang menjadi mentalitas kita tidak akan pernah masuk dalam tanah Kanaan yang Tuhan sediakan. Saya percaya di dalam setiap diri kita di tempat ini, setiap saudara dan saya, Tuhan menaruh sebuah benih pemimpin. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan katakan pada Yeremia, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Engkau tidak bisa melihat dirimu seperti bagaimana engkau melihat dirimu di kaca. Atau apa yang orang lain katakan terhadap dirimu. Wah, begini. Tapi kau perlu melihat rencana Tuhan dalam dirimu. Untuk itu saya tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam diri kita. Kita perlu mendapatkan visi Tuhan. Kita perlu bisa melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Di sanalah akan menjadi titik. Ketika engkau mendapatkan rencana Tuhan, benar-benar tahu tujuan Tuhan, engkau akan keluar, menerobos dan meninggalkan masa lalu. Kalau tidak, engkau akan terus. Meskipun ada di 2014, tapi pikiranmu mungkin pikiran mesin. Engkau akan tetap hidup di masa lalu dan menghambat engkau untuk tidak menerima apa-apa yang terbaik daripada Tuhan. So, let's move to the next level. Jangan ke next level berikutnya, kita minggu depan pindah ke gereja next level. Karena ada next level di sini. Kalau pindah juga bakal apa? Kalau memang Tuhan yang suruh, saya berkata. Kalau Tuhan yang suruh ya, kalau enggak, jangan. Nanti tulus. Oke. Yang kelima, shift yang kelima. Kok jadi ke situ ya? Nggak ada tulisan. Oke. Yang kelima kita perlu pindah, misalnya shift dari bergantung pada Musa pada bergantung pada Tuhan. Nah ini satu general theme yang memang kembali, tapi saya ulang, tapi saya mau tekankan bahwa we need to move the shift from depending on Moses kepada depending on God. Depend on God. Karena seringkali kita dapat dengan mudah terjebak untuk kita bergantung kepada yang namanya manusia. Betul ya? Kita mudah terjebak dengan bergantung kepada keuangan kita, kepada saudara kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ya kan ada kamu loh. Nah, seperti itu. Terus kita berharapnya pada lihat bagaimana keuangan kita atau apa yang kita punya. Tanpa sadar kita bergantung kepada mungkin kepintaran kita, kepada apa yang kita miliki, apakah itu orang ataupun kepemilikan kita. Tapi sekali lagi bahwa ketika Tuhan sampaikan kepada Yosua, now your servant, my servant Moses is dead. Bahwa hambaku Musa itu telah mati. Berarti Yosua tidak bisa bergantung kepada siapa-siapa lagi selain kepada Tuhan. Saudara lihat bahwa tidak mudah untuk tiba-tiba berada sendiri di paling atas. Sebelumnya dia bisa tinggal, Musa bagaimana? Musa bagaimana? Oh Musa kita lapar, oh bangsa Israel komplain, Musa yang mengambil tanggung jawab. Tapi kali ini kalau ada apa-apa, Yosua semuanya. Tetapi satu firman Tuhan yang saya mau ajak kita baca sekali lagi dengan iman. Ini merupakan sebuah janji Tuhan untuk perjalanan kita ke masa yang akan datang. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Saudara, as I was with Moses, firman Tuhan katakan, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Seperti aku menyertai Musa, aku yang menyertai engkau. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita benar-benar melihat kepada Tuhan. Ada satu lagu katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi sungguh Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita, sumber perlindungan kita, sumber kehidupan setiap kita di tempat ini. Let's go back to the source. Kembali pada sumber. Sumbernya itu apa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Sumbernya itu apa? Pokok anggurnya Yesus itu sendiri. Firman Tuhan yang menjadi sumber daripada segala kehidupan kita. Sudah dikasih Tuhan, saya percaya bahwa lewat kembali 12 tahun ini merupakan sebuah babak baru ya, untuk Tuhan mau persiapkan yang terbaik untuk setiap kita. Untuk itu saya rindu sampaikan firman Tuhan ini supaya setiap jemaat Tuhan boleh memiliki sebuah perubahan hidup, perubahan pemikiran, perubahan mentalitas, sehingga sungguh kita boleh menerima yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita jemaat. Ada amin? Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur buat firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara sungguh Tuhan, tetapi biar Roh Kudus yang boleh mewahyukan, menerangkan lebih lagi, menjelaskan lebih lagi, sehingga firman Tuhan boleh semakin mengakar dan kuat, jadi benih yang baik dan boleh bertumbuh, dan setiap kehidupan, setiap pribadi di tempat ini
boleh bisa melihat setiap tanah Kanaan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap mereka. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus bagi mereka yang sedang mencari rencana Tuhan, biar Tuhan boleh bukakan. Mereka yang mungkin sudah lupa, atau mungkin ada rencana Tuhan yang diselubungi oleh banyak hal, biar boleh dibukakan kembali, disingkapkan kembali, sehingga boleh ada satu visi yang jelas, tujuan yang jelas. Dan hamba berdoa, biar setiap umat Tuhan di gereja ini Tuhan boleh memiliki sebuah keberanian